Harapan saya supaya kepala daerah yang terpilih nanti menaikkan harga jagung supaya kami petani bisa sejahtera. Ya, harapan saya agar bisa membuat Goris ini lebih maju dan bisa memperhatikan seperti saya jualan kecil-kecilan begini bisa dapat sedikit bantuan atau apa UMKM. Harapan saya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang insya Allah akan terpilih nanti adalah semoga bisa mensejahterakan dan mensupport UMKM masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semoga infrastruktur di Kabupaten Gorontalo Utara semakin merata. Itu harapan saya. Seperti inilah sebagian aspirasi warga di Kabupaten Gorontalo Utara. Terbingkai harapan besar agar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang juga akan digelar di Kabupaten Gorontalo Utara utamanya memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagi mereka tidak menjadi soal siapapun yang nantinya terpilih. Terpenting, pemimpin yang lahir dari proses demokrasi bisa amanah untuk memajukan wilayah mereka. Kabupaten Gorontalo Utara sesungguhnya daerah di Provinsi Gorontalo yang kaya dengan sumber daya alam, terutama pada sektor bahari atau kemaritiman. Di antara wilayah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, panjang perairan laut Kabupaten Gorontalo Utara lah yang terpanjang. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara ini pun dianugerahi dengan jumlah pulau terbanyak. Pulau Saronde di antara yang paling terkenal, aset pemberi pendapatan bagi Kabupaten Gorontalo Utara yang sudah begitu tersohor di mancanegara. Ada juga pelabuhan perikanan tempat para nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara masih banyak melakukan penangkapan secara tradisional. Para nelayan tangguh yang setiap hari jika laut tenang mencari nafkah menghidupi keluarganya. Ikan hasil tangkapan mereka yang sangat segar begitu diminati. Banyak warga dari kota berburu ikan hasil nelayan di Gorontalo Utara. Merekalah yang selama ini berkontribusi bagi Gorontalo Utara. Tidak hanya pada pekerjaan, namun turut menyalurkan hak suaranya di setiap hajatan pemilihan kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberi apresiasi yang tinggi terhadap partisipasi warganya yang dalam hajatan pemilihan umum, baik pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif, serta pemilihan kepala daerah, antusias menyalurkan hak suaranya. Diharapkan pada Pilkada Gorontalo Utara 27 November 2024, capaian itu bisa juga diraih. Menurut penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberi dukungan penuh agar pilkada serentak di Gorontalo Utara berjalan lancar, aman dan tertib, demokratis, jujur dan adil. Dukungan pemerintah daerah yang pertama, kita memastikan semua desa, ada 123 desa di 11 kecamatan. Nah, itu semua masyarakatnya harus siap untuk berpartisipasi di dalam pilkada, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Datang memilih. Untuk datang memilih. Partisipasi pemilihan waktu pemilu kemarin itu cukup tinggi untuk Gorut juga. Berapa persen? Hampir 90% ya. Nah, saya berharap
partisipasi pemilih seperti yang kemarin sudah kita capai di pemilu, itu juga bisa terlaksana di pilkada nanti. Nah ya, ini terus kita himbau. Sehingga benar-benar memang bupati dan wakil bupati yang terpilih siapapun dia benar-benar memang adalah kehendak rakyat. Betul, ya? Betul. Karena itu yang diharapkan. Jadi melaksanakan pemilu aman tertib lancar, kemudian pilkada aman tertib lancar, pilkada yang jujur dan adil, pilkada yang berkualitas, pilkada yang di backup dengan suasana demokrasi yang benar-benar sehingga yang nantinya akan terpilih itu adalah memang benar-benar pilihan rakyat sesuai dengan kualitas yang dimiliki tentu ya. Terus di samping kami harus memotivasi masyarakat sehingga bisa memberikan hak pilih di Rabu 27 November 2024. Kita juga selaku pemerintah daerah menghimbau kepada semua ASN untuk tetap netral di dalam menghadapi pilkada. Ini bahasa netral yang kadang-kadang kan masih sulit diterjemahkan. Bahasa netral yang dimaksudkan ini apa ya? Netral artinya kita berada di tidak terjun langsung di dalam politik, tidak secara masif mengajak orang, dan berada pada posisinya sebagai pengayom masyarakat, dan juga diharapkan tidak bermain, tidak terjun langsung seperti saya sampaikan tadi. Alhamdulillah begini, himbauan kami pemerintah daerah terhadap seluruh ASN yang ada di Gorontalo Utara ini itu sudah terbukti di pemilu yang kemarin kan. Pemilu kemarin di 2024 14 Februari itu tidak ada satu ASN Gorontalo Utara yang terlibat langsung kan. Yang kasus betul tidak ada. Tidak ada. Saya menyampaikan begini, kita punya pilihan. Pilihan ada hati nurani masing-masing. Tetapi itu nanti disalurkan di harinya nanti, tanggal 27 Bukan November. Tidak memilih ya, tetap memilih karena itu kan hak konstitusional. Pengetahuan berpolitik harus diketahui oleh semua, termasuk ASN juga harus belajar bagaimana politik itu sebenarnya seperti apa. Tetapi bukan harus terjun. Pengetahuan politik itu harus diketahui seperti apa. Artinya sebenarnya mereka bisa ikut mendengarkan kampanye tanpa harus menggunakan kostum partai atau kemudian meneriakan salah satu calon. Teknis, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa, yang seharusnya dilakukan oleh ASN tentang pemilu. Nah itu kan diminta kepada kita semua, termasuk ASN, itu untuk ASN, aparat desa, aparat kecamatan, itu untuk netral. Nah netral itu seperti apa? Itu tentu kita kan ada pengawas pemilu itu kan Bawaslu. Nah itu Bawaslu juga sama-sama dengan kami mensosialisasikan hal-hal yang apa yang bisa, apa yang tidak. Jadi intinya adalah tidak mengajak, tidak menyebar, kemudian menghindari berpose sama-sama. Iya, kemudian hal-hal yang diatur lainnya yang secara teknis itu selalu disosialisasikan kepada seluruh ASN. Nah itu yang harus kita hindari. Untuk berpose berapa itu kan hal-hal yang detail, yang teknis yang. Karena sanksinya tentu sangat jelas. Bu. Sanksi jelas, karena di Undang-Undang Pemilu itu sanksi bagi ASN yang melanggar itu hukuman badan 1 tahun dan denda 12 juta. Itu menjadi resiko masing-masing kalau itu kita langgar ya. Nah itu yang selalu saya sampaikan kepada seluruh ASN, resiko ditanggung masing-masing ketika kita melanggar. Karena sosialisasi cukup kan kita berikan. Selain aturan tegas, kita juga harus, pemerintah daerah itu harus menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan pilkada, memastikan TPS, memastikan lokasi, semua clear dan clean untuk pelaksanaannya nanti. Di samping itu kebetulan untuk Gorontalo Utara pemerintah daerah membackup BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas. Memastikan
mereka terhindar dari segala resiko. Kalaupun ada resiko, ada langkah yang harus dilakukan. Itu langkah inovatif, Bu? Ya, saya kira inovatif dan tidak, kalau menurut saya itu penting. Karena bagi semua petugas-petugas pemilu pilkada nanti, lancar tidaknya pelaksanaan itu juga tergantung pada mereka kan. Nah, pemerintah harus memastikan di samping sapras tadi, sarana prasarana, tentu sumber daya manusia yang mendukung, membackup dan sebagai penyelenggara itu juga harus kita pastikan. Nah, itu di situ pemerintah Gorontalo Utara menjamin untuk itu dengan memberikan jaminan ketenaga kerjaan seperti BPJS, itu yang kita tanggung. Itu dari level PPK sampai di KPPS? Betul. Nurlan Endali, Ini Mulyani Kau, Adelia Putri Panji, Ain Adam, Cindy Umumi, Febrianto Buka, Mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta berkualitas merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara pemilu lainnya hingga di tingkat paling bawah. Maka, proses perekrutan mereka pun sangat selektif, mengedepankan integritas, seperti halnya dalam merekrut mereka yang nantinya bertugas menjadi PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Integritas harus ada dalam setiap diri anggota PPS, karena mereka termasuk garda terdepan dalam suksesnya pemilihan kepala daerah. Mengikuti ujian CAT merupakan salah satu syarat yang harus mereka lalui agar bisa lolos menjadi PPS. CAT PPS Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di 5 titik, di antaranya di Kecamatan Kuandang. Harapan kami yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Ya, untuk persiapan pilkada kita, dana hibah kita sudah siap. Kemudian kita sudah merekrut juga, kemarin kita merekrut badan ad hoc di tingkat PPK, tingkat kecamatan untuk 11 kecamatan. Harapan kami dari penyelenggara pemilu, khususnya kepada warga masyarakat Gorontalo Utara, agar melihat track record dari calon yang akan dipilih. Kemudian tentunya kami berharap kepada masyarakat untuk merayakan pesta demokrasi ini dengan semangat gotong royong, persaudaraan, dan damai agar terwujud yang namanya pilkada aman, lancar, dan damai. Beberapa warga yang mengikuti seleksi anggota PPS mengaku seleksi ini merupakan yang kesekian kalinya mereka ikuti. Mereka menyebutkan begitu bangga menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada. Karena itu merupakan bentuk kontribusi kepada kemajuan daerah.
karena sejak dari 2014 itu saya sudah jadi penyelenggara, saya lebih suka tentang pekerjaannya. Ada berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan calon pemilih. Kalau motivasi saya yang pertama itu karena saya memang suka dengan yang seperti ini, tentang penyelenggara pemilu. Saya suka karena saya juga kemarin pernah jadi penyelenggara pemilu di tahun 2019 pernah, tapi dari lembaga yang lain, dari Bawaslu, kalau ini dari KPU. Jadi saya lebih suka ini, makanya saya mendaftar lagi. Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 123 desa yang berada di 11 kecamatan. Faktanya, ketika Pilpres dan pemilihan legislatif 2024 lalu, warga yang merupakan wajib pilih yang tersebar pada 123 desa di Gorontalo Utara antusias menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Salah satu desa yang angka partisipasi pemilih di Pilpres dan Pileg 2024 yang cukup tinggi adalah Desa Bulalo. Menurut Kepala Desa Bulalo, Fiti Rahim, pada Pilpres dan Pileg 2024, persentase warga yang menggunakan hak pilihnya mencapai 89%. Harapannya, di Pilkada Gorontalo Utara pada 27 November 2024 nanti, persentase warga yang menggunakan hak pilih makin meningkat. Kami pada dasarnya menghimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu serentak ini, pemilu kada ya di Kabupaten Gorontalo Utara dengan melaksanakan tahapan semua tanpa ada gap-gap. Ya, persoalan siapa yang terpilih nanti itu adalah ketentuan dari ilahi atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dasarnya kita berharap kepada masyarakat momen pemilu kada ini jangan memecah belah antara masyarakat yang ada di Desa Bulalo ini. Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007. Keinginan masyarakat untuk menjadi kabupaten tersendiri begitu kuat, sehingga Gorontalo Utara dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo. Keinginan menjadi kabupaten sendiri dilandasi harapan agar wilayah ini semakin maju. Pemerintahan berjalan baik, sehingga semua program yang dijalankan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah sesungguhnya cita-cita dan semangat dari terbentuknya sebuah kabupaten. Ekonomi harus semakin tumbuh dan rakyat berpendapatan. Semua harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Kalangan perguruan tinggi seharusnya memberi banyak masukan demi mewujudkan cita-cita Gorontalo Utara sebagai daerah gerbang emas. Terhadap kesiapan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu demi kesuksesan Pilkada serentak Gorontalo Utara ditanggapi positif kalangan perguruan tinggi. Selaku Rektor Universitas Iksan Gorontalo Utara, Dr. Fatmah M. Ngabito SIP MSI menyebutkan, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu cukup baik dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Ia pun berharap Pilkada serentak kali ini bisa sesuai dengan harapan besar masyarakat.
kesiapan-kesiapan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara dalam menghadapi pesta demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Yang pertama, kalau kami melihatnya dari pemerintah, tentunya hari ini sangat antusias sekali memberikan sosialisasi secara terus-menerus, bukan hanya di lingkungan OPD itu sendiri, tapi di masyarakat juga mereka menghimbau masyarakat untuk sama-sama menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati. Kalau dari penyelenggara, kebetulan kemarin kami dari pihak perguruan tinggi juga dilibatkan oleh KPU dalam rangka terutama kesiapan-kesiapan mulai dari tahapan peluncuran maskot. Itu juga melibatkan kami, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kontribusi dari perguruan tinggi itu sendiri bersinergi untuk menyukseskan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu kada di daerah tersebut. Kalaupun dari masyarakat, kami melihatnya sampai pada level-level paling desa itu kami melakukan proses pengabdian. Mereka sangat begitu memiliki harapan yang besar proses demokrasi pemilihan kepala daerah ini disukseskan, seperti itu. Ya, kalau kami melihatnya dari beberapa diskusi yang kami lakukan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, justru mereka sangat antusias, sangat senang karena perhelatan demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan momentum yang sangat tepat bagi masyarakat untuk menentukan siapa nanti kepala daerah yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan di 5 tahun ke depan, yang juga akan berimbas kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat itu ke depannya. Tentunya lahir dari kebijakan-kebijakan pimpinan yang akan terpilih. Mereka akan mulai melihat siapa sosok-sosok atau figur yang nantinya akan menjadi pemimpin daerah Gorontalo Utara ke depan. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara ke depannya dalam rangka pelaksanaan pemilu kada ini, marilah kita sama-sama menggunakan hak pilih kita dengan tepat, dengan baik, dengan benar, karena tentunya satu suara sangat berarti bagi kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara ke depan, dan itu juga akan menentukan nasibnya Gorontalo Utara ke depan bisa lebih maju dengan hari ini. Nah, tentunya kita dengan tidak golput dan terus melakukan sosialisasi mulai dari lingkungan keluarga, handai tolan, dan lingkungan kelompok-kelompok masyarakat. Itu menjadi penting dan adalah tanggung jawab kita secara bersama. Bisa saja saat ini masih ada sebagian warga yang belum tahu kapan hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Inilah yang penting dimaksimalkan untuk disosialisasikan penyelenggara pemilu, sebab waktu terus berjalan. Kian mendekati hari H pemungutan suara Pilkada serentak, yakni pada 27 November 2024. Sehingga masyarakat yang memang memiliki hak pilih akan datang ke tempat pemungutan suara dengan antusias, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai keinginan mereka. Mereka harus ke TPS dengan kesadaran sendiri bahwa satu suara mereka akan sangat penting dalam memajukan Kabupaten Gorontalo Utara. Mengajak warga untuk antusias datang ke TPS nanti tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi semua kalangan pun boleh melakukannya. Pemerintah atau sesama warga, termasuk partai politik yang akan berkontestasi, bisa bersama-sama mengingatkan warga agar tidak golput. Tetapi datang ke TPS pada 27 November 2024 untuk menyalurkan hak suara. Mengajak tanpa memaksa atau mengarahkan warga untuk cenderung memilih salah satu kontestan. Biarkan masyarakat memilih sesuai kehendak mereka. Siapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang dinilai memiliki program kerja yang paling terbaik untuk memajukan Kabupaten Gorontalo Utara.